Oke guys, di sini aku mau jelasin tentang dua spesies dari film Acanthocephala, yaitu Radinorhynchus pristis dan Echinurhynchus salmonis. Selamat mendengarkan. Radinorhynchus pristis memiliki tubuh berbentuk silindris memanjang. Individu jantan berukuran panjang berkisar antara 8 sampai 13,5 mm dan lebar antara 0,4 sampai 0,8 mm. Pada individu betina berukuran panjang 23 sampai 35 mm dan lebar 0,6 sampai 0,8 mm. Memiliki proboscis yang dipisahkan oleh daerah aspinos menjadi dua kelompok, di mana mengelilingi anterior dan posterior tubuh, tetapi itu terbatas ke sisi ventral. Radinorhynchus pristis ini memiliki baris longitudinal kait proboscis sebanyak 12. Jumlah kait per baris adalah 8 sampai 22. Radinorhynchus pristis memiliki siklus hidup indirect cycle, atau di mana pada fase larva ia hidup pada inang antara dan pada fase dewasa berada pada inang definitif. Spesies ini merupakan endoparasit. Pada fase infektif dapat disebut sebagai zistazans yang dapat membentuk zista. Secara morfologi hampir sama dengan cacing dewasa, namun berbeda pada ukuran dan perkembangan organ seksual. Peradangan terjadi pada dinding usus berupa bercak merah, bekas luka, serta jika terjadi infeksi berat, mengalami pendarahan. Radinorhynchus pristis ini telah banyak menginfeksi usus pada ikan tongkol dan ikan cakalang. Echinurhynchus salmonis jantan berukuran 7-9 mm, sedangkan pada betina umumnya lebih panjang dari jantan dengan ukuran 14-18 mm. Bentuk tubuhnya pipih dan silindris, serta terdapat rongga di dalam tubuhnya. Terdapat proboscis pada bagian anterior yang berupa kait-kait sejumlah 26-32 buah. Proboscis mempunyai lapisan yang berdinding ganda. Inilah siklus hidup dari Echinurhynchus salmonis. Cacing dewasa yang menempel dengan bantuan proboscis yang berduri, jika dalam jumlah besar, Echinurhynchus salmonis dapat merusak dinding usus dan menyebabkan terjadinya pembesaran perut pada ikan. Pada awalnya, Echinurhynchus salmonis ini menginfeksi ikan laut di daerah Atlantik Utara dan Pasifik Utara. Cacing ini paling sering ditemukan pada ikan laut, khususnya Atlantic cod, tetapi juga dapat menginfeksi ikan air payau dan ikan air tawar. Nah, itulah penjelasan mengenai Radinorhynchus pristis dan Echinurhynchus salmonis yang termasuk ke dalam film Acanthocephala. Semoga dapat dipahami ya. Bye bye, see you next week.